Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Mbak Bivitri Susanti dan juga Mas Afif. Kita bahas mengenai pidana santet dan sederet pasal ajaib di KUHP baru. Baik, tadi sudah ditanggapi pertanyaan dan juga komentar dari Ibu Lia di Jakarta oleh Mbak Bivitri. Bisa ditambahkan mungkin dari Mas Afif, silakan. Ya, terima kasih Bu Lia pertanyaannya. Emang KUHP baru ini mengatur pasal soal tentang hukum yang hidup di masyarakat. Nah, kalau kita lihat di dalam penjelasan KUHP baru, apa yang disebut dengan apa hukum yang hidup di masyarakat itu adalah hukum adat. LBH Masyarakat dan mungkin juga beberapa NGO lain yang kemarin tergabung dalam beberapa aliansi itu sangat mengapresiasi pemerintah bahwa pemerintah mengakui hukum adat kita. Nah, meskipun memang di beberapa titik seringkali hukum adat ini dilanggar oleh pemerintah sendiri. Nah, misalnya tanah ulayat gitu ya, tetap ada karena dibutuhkan untuk menjamin masyarakat adat. Tapi dilibas atas nama proyek strategis nasional. Nah, konflik agraria misalnya yang terakhir di Sumatera Barat yang kemarin heboh misalnya soal polisi masuk ke apa tempat ibadah, Mm-mm. itu kan mungkin berakal dari konflik tanah ulayat. Nah, persoalan ini tidak hanya satu titik di Indonesia dan ini sebenarnya nyebar gitu ya di mana-mana baik itu di Papua ataupun di wilayah-wilayah lainnya. Nah, justru fokus pemerintah itu seharusnya menjamin perlindungan masyarakat adat itu dari penghancuran situs-situs adat. Itu yang soal pasal yang hukum yang hidup di masyarakat. Nah, selanjutnya adalah persoalan dalam pasal ini kan seolah terkesan ingin berbicara atas nama adat istiadat melalui hukum tertulis. Nah, sehingga pelanggaran terhadap hukum adat ini bisa dipidana. Misalnya pengaturan tadi Mbak Bebe mention soal bagaimana cara berbusana kita itu diatur atau beberapa peraturan daerah gitu mengatur soal jam aktivitas bagi warganya. Nah, ini kan seperti misalnya ada beberapa pengaturan ini kan sepertinya mengancam kebebasan sipil kita gitu. Nah, kita memahami bahwa ada keran otonomi daerah diniatkan untuk memaksimalkan potensi daerah melalui peraturan daerah dan juga implementasi hak asasi manusia di daerah. Itu kan harus sinergis dan sinkron gitu. Nah, tapi kita melihat juga fakta di lapangan hari ini, misalnya studinya Komnas Perempuan gitu beberapa tahun belakangan itu menyebutkan banyak sekali peraturan daerah itu bermuatan diskriminatif gitu. Nah, persoalan peraturan daerah dalam konteks misalnya Perda Ketertiban Umum gitu yang kami tulis dalam riset LBM awal-awal tahun 2023 itu menyebutkan dari sekian 256 peraturan daerah baik di level provinsi, kota, kabupaten itu setidaknya ada 48 jenis perda yang mengatur terkait dengan ketertiban umum tapi tidak sama pengertiannya di berbagai daerah dan tidak harmonis dengan peraturan di atasnya. Jadi ada keluasan dari masing-masing daerah untuk mengatur bagaimana tindak pidana itu diatur. Nah, banyak persoalan perda tentang ketertiban umum itu mengatur soal asusila. Jadi kebanyakan perda-perda itu ngomongin asusila gitu. Oke. Nah, justru ini akan berbahaya karena akan berdampak terhadap kelompok rentan. Misalnya kriminalisasi lagi dan juga persekusi gitu. Maka wajar jika pasal 2 KUHP baru ini akan memicu kelompok konservatif gitu dalam melawan kelompok rentan. Misalnya LGBT, pekerja seks, pengguna narkotika gitu atau disabilitas. Terakhir misalnya kita dengar apa dan kita juga mungkin challenge soal Perda Kota Bogor tentang P4S gitu ya, pencegahan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual yang disahkan tahun 2001 itu spesifik menyasar kelompok LGBT. Nah, tapi pada sisi yang lain ketika hadir pengakuan hukum adat oleh pemerintah, Mm-mm. negara tidak berani mengatur bagaimana ketika terjadi sengketa adat. Misalnya dalam konflik tanah ulayat yang selama ini dikenakan pidana gitu, atau bukan negara tidak berani gitu. Baik. Tapi karena pasal ini diserahkan kepada daerah masing-masing untuk mengaturnya. Sementara tadi dimention juga Ya, ya, Mas Afif. Baik,
Mungkin jaringannya sedang tidak stabil ya, bisa dicoba kembali. Mungkin Mas Afif nanti bisa di off cam terlebih dahulu supaya suaranya bisa stabil. Kita lanjut baca beberapa komentar yang sudah masuk di channel YouTube Berita KBR. Ada dari Mas Doniel yang berkomentar seperti ini. Sebenarnya KUHP baru ini dibuat atas dasar dari pelapor atau yang dilaporkan. Mana yang lebih diuntungkan? Kemudian juga dari WhatsApp kita akan baca satu persatu. Di Banjarbaru ada Pak Rama, mendengarkan melalui Nusantara FM Banjarmasin. Saya rasa harus dihadirkan yang mengerti di bidangnya apabila KUHP baru ini kembali direvisi. Kemudian di Medan ada Pak Lukas. Belum lama ini ada kasus di Riau yang orangnya ditangkap karena memakaikan bendera pada anjing. Padahal dia nggak ada maksud untuk menghina bendera Indonesia. Apa di KUHP kasus ini juga dipermasalahkan? Mohon ditanggapi dari Mbak Bivitri, lalu dilanjutkan oleh Mas Afif. Silakan. Baik, menarik ini komentarnya ya Mbak ya. Yeah. Jadi pertama kalau masalah kembali direvisi, saya kira masih panjang tuh, karena seperti saya katakan tadi, baru Januari 2023 ini KUHP ini diundangkan dan baru berlakunya 3 tahun lagi. Jadi untuk direvisi, kalau keinginan pasti ada. Kami sendiri dari pihak akademisi, masyarakat sipil seperti Mas Afif sudah punya keinginan-keinginan itu. Tapi kan kita semua harus paham ada konteks politik yang tidak bisa hanya keinginan terus bisa dikabulkan. Saya kira masih panjang jalan ceritanya. Paling tidak setelah 2026 mungkin saja ada revisi. Atau kalau ada peristiwa politik luar biasa yang akan membuat revisi ini bisa terjadi. Nah, kemudian kalau soal perkara anjing tadi dipakaikan bendera dan seterusnya ya, saya kira yang harus dijelaskan juga begini. Jadi sistem hukum pidana kita itu mbahnya atau ibu dari semua hukum pidana memang KUHP. Tapi kita punya banyak undang-undang lain yang akan membuat sanksi-sanksi hukum pidana, dan itu boleh dan lazim dalam ilmu perundang-undangan. Jadi misalnya itu tadi soal pasal ada undang-undang tentang simbol-simbol negara tuh, judulnya soal bendera bahasa begitu ya. Saya lupa ininya apa persisnya teksnya, tapi undang-undang yang mengatur soal bendera bahasa dan seterusnya yang dianggap sebagai simbol-simbol negara. Nah, di situ ada sanksi hukum pidananya. Jadi memang tidak semua hal itu diatur di dalam KUHP. KUHP itu kayak ibunya mengatur soal tindak pidana apa saja pada umumnya, terus ada alasan pembenar, alasan pemaaf, hal-hal yang sifatnya sangat-sangat teknis hukum pidana. Nah, kemudian undang-undang lain mulai dari undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, bendera bahasa dan seterusnya itu di bagian penutupnya itu biasanya boleh diatur tentang sanksi pidana yang mungkin diberikan. Nah, soal anjing tadi saya kira bisa dicari, memang ada tentuannya. Cuma kalau buat saya ya sebagai orang hukum yang juga mengamati keseharian gitu, saya bukan advokat karena saya dosen ya, nggak boleh dosen jadi advokat sebenarnya. Nah itu hal seperti itu kan hal yang menurut saya sih tidak perlu untuk diproses secara terlalu serius. Kenapa? Karena sistem penegakan hukum kita ini kan terbatas. Kalau pasal-pasal tertentu yang sebenarnya tidak menimbulkan suatu keresahan luar biasa yang ataupun kematian atau penyiksaan, apalagi pemerkosaan, itu penting sekali diproses. Tapi kalau soal-soal yang hanya menyinggung rasa-rasa nasionalisme dan seterusnya, buat saya sih itu bukan prioritas bagi penegakan hukum. Nah, ini yang harus kita timbang juga secara rasional buat para pendengar, termasuk misalnya kebencian pada seseorang. Jadi ada hal-hal yang mungkin kita merasa tidak nyaman atau moralitas kita terganggu. Itu wajar saja sebagai manusia, tapi membawa sesuatu ke ranah hukum pidana, itu kita harus timbang masak-masak. Karena itu akan punya pengaruh satu bagi sistem penegakan hukum kita itu sendiri, tapi yang kedua bagi orangnya juga sebenarnya bisa ada perlakuan yang tidak manusiawi untuk orang itu, mematikan masa depannya yang nggak bisa dapat surat keterangan baik tuh SKCK dan seterusnya. Jadi jangan karena sentimen pribadi kesal sama orang, kita pidanakan yuk. Kalau buat saya sih lebih baik dijauhkan saja dari penegakan hukum kita.
Baik, itu Begitu, Mbak. dari Mbak Bivitri, terima kasih. Dari Mas Afif, silakan tambahan tanggapannya. Ya, saya setuju dengan Mbak Bibip bahwa kasus ini yang terutama yang viral terakhir gitu ya, yang Ya, bendera di seekor anjing gitu, tidak diproses dengan mekanisme hukum formal yang saat ini. Mungkin itu yang menjadi setujunya saya. Nah, emang kenapa tidak perlu diproses hukum? Karena mungkin kalau kita lihat banyaknya overload kasus kepolisian gitu untuk menangani kasus-kasus yang lain, itu kan sebenarnya ada skala prioritas yang mungkin harus dilakukan oleh kepolisian. Nah, kenapa persoalan ini yang mungkin tadi memicu ada persoalan nasionalisme, tapi ternyata semu gitu kan? Kalau kita lihat lagi gitu kan, nasionalisme kita apakah hanya diukur sebatas itu gitu kan? Sementara ada banyak sumber daya alam kita itu dikeruk tanpa ada mempertimbangkan nasionalisme untuk kepentingan anak cucu kita. Polusi udara yang selama ini bermasalah ternyata nggak diperhatikan gitu kan. Nah, ini yang menurut saya kayaknya agak kontradiksi gitu ya, pemerintah saat ini gitu, mengatur, memproses hal-hal yang mungkin ya. sifatnya semu, tapi tidak melihat persoalan makro yang secara struktural itu lebih berbahaya, jauh lebih penting buat keselamatan publik. Nah, di sisi yang lain, emang pasal yang terkait dengan penghinaan terhadap lambang negara, bendera dan sebagainya, itu juga kita waktu itu pernah dianggap sebagai tindakan lucu-lucuan, karena pada saat itu kita bersama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil yang lain yang mengajukan gugatan Oke. terkait dengan KUHP itu harus diterjemahkan dulu gitu. Mm, Karena dulu bahasa Belanda gitu, sementara bahasa Indonesianya itu hanya berdasarkan terjemahan dari para ahli. Nah, itu tidak ada terjemahan resminya. Nah, gugatan kita itu dianggap lucu-lucuan. Nah, dari hal yang kayak gitu aja pemerintah tidak pernah menyediakannya pada saat itu gitu. Jadi, kalau kita ngomongin nasionalisme, KUHP pada saat itu mana terjemahan aslinya gitu, terjemahan resminya mana gitu kan. Nah, ini agak gimana gitu ya pemerintah gitu ya, apakah hanya berbasis pada yang viral gitu, sementara yang mm, interest terhadap masyarakat publik enggak oke. dilakukan gitu. Nah, itu kira-kira Pak. Baik, Mas Afif dan juga Mbak Bivitri, masih banyak yang mengantri juga nih melalui WhatsApp yang sudah bertanya dan juga memberikan komentarnya. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah di Ruang Publik KBR.